Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, sesibuk apapun kita sebagai seorang penjahit, sebagai seorang guru, mari kita siapkan gizi yang seimbang untuk anak-anak kita ya, karena mereka adalah penerus generasi bangsa. Nah, ini ada makanan pendamping ASI. ASI harus tetap diberikan dengan memberikan makanan ini sebagai pendampingnya supaya gizi mereka tercukupi. Nah, ini ada rekomendasi, ini ada aku dapat pelatihan kemarin. Nah, ini adalah beberapa MPASI untuk usia 9 sampai 11 bulan. Jadi kalau mereka sudah berusia, nah ini untuk yang 12 sampai 24 bulan ya. Jadi makanan pendamping ASI. ASI tetap harus diberikan, tapi diberikan makanan ini sebagai pendampingnya supaya mereka tidak stunting. Nah, ini adalah untuk 6 sampai 8 bulan dan cara membuatnya ini 2 sendok makan, porsinya seperti ini, 2 protein ya. Protein hewani dan protein nabati. 2 protein nabati hewaninya dan 1 protein nabati. Nah, diulek seperti ini kemudian disaring. Jangan di blender supaya airnya tidak terlalu banyak ya. Nah, disaring seperti ini. Nah, itu hasilnya. Jadi dia tidak berair. Kalau diberikan blender, dikasih blender, pakai blender, maka dia akan kebanyakan air. Nah, ini untuk 9 sampai 11 bulan. Ini dicincang-cincang saja, teman-teman ya. Bunda-bunda sekalian, dicincang-cincang saja. Oke. Nah, untuk ibu hamil ini porsinya harus lebih besar dari porsinya makanannya harus seimbang ya. Jadi kalau ibu hamil itu harus tetap diberikan nutrisi. Kenapa? Karena ada namanya 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Jadi ketika dia baru hamil sampai dia berumur 2 tahun, diberikan asupan nutrisi yang cukup supaya mereka tidak stunting atau pendek. Ketika dia sudah pendek ya, kemungkinan besar otaknya juga akan lambat. Dia tidak lambat sekarang, mungkin setelah dewasa. Dia akan lambat dalam berpikir, lambat dalam bertindak. Nah, jadi gizi-gizi ini diberikan sewaktu hamil, dari mulai hamil. Kita berikan nutrisi mereka supaya bisa untuk mereka berkembang ke depannya. Nah, bagaimana kalau setelah mereka lahir? Ketika mereka lahir, dari usia 0 sampai 6 bulan itu diberikan diberikan ASI saja. Ya, ASI eksklusif. ASI saja, teman-teman ya, ASI saja bunda-bunda sekalian, karena dengan ASI dari 0 sampai 6 bulan itu semua gizinya sudah terpenuhi. Nah, ketika mereka sudah masuk 6 bulan, maka yang terpenuhi dari gizinya itu adalah hanya setengahnya saja. Disinilah peran kita sebagai ibu untuk memberikan makanan kepada anak-anak kita. Nah, jadi jangan sampai dia itu menjadi stunting, menjadi kecil. Udah tubuhnya kecil, nanti dia itu akan lamban dalam berpikir. Ya, mungkin mereka pintar, akan tetapi nanti ke depannya bisa berpengaruh apakah itu lamban mereka dalam berpikir ataukah lamban dalam pertumbuhan untuk badannya. Nah, di sini kita memberikan MPASI, makanan pendamping ASI. ASI harus tetap diberikan, akan tetapi dengan makanan ini kita berikan asupannya. Jadi biarkan mereka makan sendiri ya. Nah, jadi ini adalah untuk anak yang usia 6 bulan, beginilah cara memberikannya. Kalau usia 6 sampai 9 bulan dihaluskan saja tanpa disaring. Teman-teman ya, dihaluskan saja tanpa disaring. Kalau sudah mencapai 9 bulan sampai 11 diberikan dicincang saja ya, dicincang mungkin bisa pakai sendok. Nah, inilah cara memberikan MPASI untuk anak dari 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan sampai dia berusia 2 tahun. Jadi peran di sini adalah nasib mereka ada di tangan kita, teman-teman ya. Ibu-ibu, mari sesibuk apapun kita, sebagai penjahit, sebagai guru, sebagai siapapun kita, mari kita sempatkan untuk anak-anak generasi penerus bangsa kita. Oke, sekian dari saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.